Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 12. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai volume benda putar yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan y dan diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360 derajat. Dan selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk materi volume benda putar, yang pertama akan kita bahas adalah PBP, volume benda putar yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan y jika diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360 derajat. Nah, gambarnya bisa kalian saksikan melalui layar masing-masing, di mana saya mempunyai kurva fx sama dengan y yang grafiknya itu berupa garis, kemudian saya batasi bahwa batasnya adalah x sama dengan a dan garis x sama dengan b, sehingga di sini akan membentuk daerah arsiran yang berwarna hijau. Permasalahannya bukan daerah arsiran yang berwarna hijau itu, yaitu permasalahannya adalah kalau daerah arsiran yang berwarna hijau itu saya putar mengelilingi sumbu x setidaknya 360 derajat, maka apa yang akan terjadi? Benda apa yang akan terbentuk dari putaran daerah arsiran yang berwarna hijau itu sendiri? Nah, kalau kita lihat, kalau benda atau daerah arsiran berwarna hijau ini saya putar mengelilingi sumbu x, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, kita lihat ini ilustrasinya. Ketika daerah arsiran yang berwarna hijau ini saya putar mengelilingi sumbu x, maka akan menghasilkan benda akibat perputaran seperti berikut ini. Ya, ini baru saya gambar. Nah, kemudian di sini garisnya, garis yang berwarna hitam. Jadi perhatikan, kalau daerah arsiran yang berwarna hijau ini saya putar mengelilingi sumbu x setidaknya minimal sekali atau berkali-kali, maka akan menghasilkan benda akibat perputaran dari daerah arsiran yang berwarna hijau itu yang akan membentuk seperti sebuah mangkok. Karena terbentuknya mangkok tersebut akibat dari benda yang diputar, maka mangkok tersebut memiliki volume, ya. Jadi memiliki volume akibat dari benda yang diputar. Nah, volume tersebut itu bisa kita cari volumenya berapa. Itu adalah dengan menggunakan aplikasi integral, yaitu rumusnya volume sama dengan pi kali integral batasnya tadi a sampai b, kemudian fungsinya yaitu fx dikuadratkan. Ya. Jadi ini untuk mencari volume benda putar. Sekali lagi bahwa rumusnya adalah pi kali integral a sampai b dari fungsi fx yang dikuadratkan. Perbedaannya dengan mencari sebuah luas daerah di bawah kurva itu, kalau luas tidak ada pi-nya dan fungsinya tidak dikuadratkan. Perbedaannya, kalau volume nanti ditambahkan dengan pi, yaitu pi-nya 22/7 atau 3,14, tapi dalam perhitungan nanti pi-nya biarkan saja tetap pi saja. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah bahwa fungsinya untuk volume nanti dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nomor 1. Tentukan VBP, volume benda putar yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 3x, x sama dengan 1, dan x sama dengan 3. Ingat, unsurnya adalah kurva, kemudian batasnya x sama dengan a dan batas x sama dengan b. Kalau ada ketiga unsur ini, ya, kemudian
daerahnya diputar mengelilingi sumbu X, maka cara mencarinya tinggal kita masukkan ke dalam rumus volume saja. Kita lihat rumusnya tadi bahwa Pi kali integral A sampai B fungsinya dikuadratkan. Sehingga di sini pada contoh soal nomor 1, volume sama dengan Pi kali integral A-nya itu tadi berarti 1 dan B-nya adalah 3. Berarti integral 1 sampai 3 fungsi fx-nya atau y sama saja, yaitu 3x dikuadratkan dx. Ya, maka tinggal kita selesaikan saja. Sebelum kita integralkan berarti harus dikuadratkan terlebih dahulu, sehingga menjadi pi kali integral 1 sampai 3x dikuadratkan berarti 9x kuadrat dx. Nah, kemudian hasil integralnya, nah ini perlu diperhatikan. Kalau pi-nya ini mengganggu, pi-nya silakan disimpan terlebih dahulu saja. Ya, 9x kuadrat hasil integralnya adalah 3x pangkat 3, kemudian batasnya 1 sampai 3. Pi-nya kemana Pak kok hilang? Pi-nya disimpan dulu, bukan hilang. Ya, nah kemudian yang selanjutnya tinggal kita substitusikan saja batas atasnya terlebih dahulu kita masukkan. Berarti x-nya diganti dengan 3 sehingga menjadi 3 kali x pangkat 3 berarti kali 3x 3 pangkat 3 dikurangi dengan batas bawahnya pakai kurung, x-nya kita ganti dengan 1 sehingga menjadi 3 kali 1 pangkat 3. Nah, tinggal kita operasikan saja. 3 pangkat 3 itu 27, berarti 3 kali 27 dikurangi 3 kali 1 pangkat 3 tetap 1. Maka hasilnya adalah 3 kali 27 itu 81 dikurangi 3 atau hasilnya 78. Ingat, pi-nya tadi disimpan, kita kembalikan lagi berarti 78 pi. Nah, kemudian tambahkan SV. SV itu apa? Satuan volume. Karena yang kita cari adalah volume, berarti menggunakannya SV. Kalau luas berarti SL, satuan luas. Nah, kemudian kita lanjutkan pada contoh soal nomor 2. Tentukan VBP, volume benda putar yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 3x min 2, kemudian x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 jika diputar mengelilingi sumbu x. Kita lihat unsurnya. Yang pertama adalah fx atau kurvanya atau sama dengan y, itu sudah ada. Kemudian batasnya x sama dengan 0, itu sama dengan x sama saja dengan a, dan x sama dengan 2 adalah b-nya. Berarti 3 unsurnya sudah ada, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus bahwa v sama dengan pi kali integral a sampai b. A-nya berarti 0, kemudian B-nya adalah 2. Dan fungsinya 3x min 2, ingat dikuadratkan. Karena untuk mencari volume kurvanya atau fungsinya dikuadratkan. Nah, kemudian kita lanjutkan, tinggal kita selesaikan saja. Berarti pi kali integral 0 sampai 2, fungsinya kita keluarkan kuadratkan terlebih dahulu sebelum diintegralkan. 3x min 2 kuadrat berarti 9x kuadrat min 12x ditambah 4 dx. Pi-nya kita simpan terlebih dahulu. Kita integralkan fungsinya 9x kuadrat berarti integralnya adalah 3x pangkat 3 min 12x itu integralnya adalah 6x kuadrat ditambah 4 karena konstanta integralnya tinggal menambahkan x saja berarti 4x batasnya 0 sampai 2. Kemudian kita substitusikan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Pertama x-nya kita ganti dengan 2 terlebih dahulu berarti 3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 kuadrat
ditambah 4 kali 2, kemudian dikurangi batas bawahnya, kita masukkan X nya kita ganti dengan 0, sehingga menjadi 3 kali 0 pangkat 3 min 6 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ya. Maka hasilnya 2 pangkat 3 itu 8, berarti 3 kali 8 dikurangi 6 kali 2 kuadrat itu adalah 4, ditambah 4 kali 2 itu sama dengan 8, kemudian dikurangi yang berada di dalam kurung 0 pangkat 3 kali 3 itu 0, dikurangi 6 kali 0 kuadrat tetap 0, ditambah 4 kali 0 juga 0, berarti pengurangnya adalah 0. Sehingga hasilnya 3 kali 8 itu 24, dikurangi 6 kali 4 itu 24, ditambah 8 kurangi 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 24 kurangi 24 0, ditambah 8, hasilnya tetap 8. Ingat pi-nya karena disimpan, maka kita kembalikan lagi, berarti hasil akhirnya adalah 8 pi satuan volume. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Google Classroom. Dan jangan lupa untuk presensi kehadiran di awal pembelajaran. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.